Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan maupun saudara semua dimanapun berada. Hari ini kita memasuki refleksi malam Natal, yaitu 24 Desember 2023. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama adalah merayakan kepedulian Allah pada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk menyimak sebuah lagu yang indah, lagu yang sering kali diputar ketika Natal, yang berjudul Karena Kita. Lagu ini aslinya berjudul We Are The Reason dalam bahasa Inggris, yang ditulis oleh David Meece, dan lagu yang menurut saya cukup indah yang kita perdengarkan di saat Natal. Kita simak lagu berikut ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lagu tadi berjudul We Are The Reason, yang hendak mengatakan kepada kita sebagai manusia adalah alasan bagi Allah untuk hadir ke dunia. Artinya Allah memiliki kepedulian kepada manusia, bahkan ia rela hadir dalam diri seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Liriknya berbunyi, waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Demikianlah terkadang kita merayakan Natal sebatas pada harapan-harapan seperti seorang anak kecil yang menginginkan hadiah yang indah, suasana yang meriah, pohon Natal yang berwarna-warni, dan lain sebagainya. Namun terkadang kita tidak menyadari, tidak mementingkan bahwa yang perlu dirayakan adalah kelahiran Yesus itu sendiri yang berkarya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, hari ini kita diingatkan dalam merayakan malam Natal untuk mengingat bahwa Natal sejatinya adalah karya Allah yang peduli pada manusia sehingga ia rela hadir ke dunia. Bacaan Alkitab dalam refleksi malam ini terambil dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai 11. Lukas 2 ayat 1 sampai 11, beginilah kisahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Natal sejatinya adalah peristiwa di mana Allah berpihak pada manusia. Manusia yang lemah, manusia yang hina, tak lain dan tak bukan adalah kita semua, saudara dan saya. Allah berpihak pada manusia, Allah membela manusia, bukan hanya ketika ia ada di surga. Bahkan keberpihakannya itu diwujudkan secara nyata dengan cara hadir ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Allah menjelma di dalam daging, dalam bahasa Latin inkarnasi. Kita mengenal teologi inkarnasi di mana Allah menjelma, hadir di dalam daging, menjadi manusia. Kelahirannya ke dunia merupakan bentuk nyata keberpihakan Allah pada manusia. Allah hadir dalam Natal, yaitu kelahiran Yesus, yang juga terjadi di tengah manusia biasa, keluarga yang biasa, keluarga Yusuf dan Maria. Allah melibatkan orang-orang yang biasa dan sederhana. Bahkan dalam bacaan kita, selain Allah melibatkan
Yusuf serta Maria, berita tentang kelahiran Yesus juga ditujukan bagi orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Dan mereka adalah gembala-gembala yang sedang menjaga ternak di waktu malam. Itu menunjukkan bahwa Natal adalah Allah yang turun dari surga ke bumi menjadi manusia, melibatkan manusia biasa, dan berita tentang Natal ditujukan kepada orang-orang biasa. Allah berpihak pada manusia, Allah peduli pada kemanusiaan. Maka semestinya Natal tidak boleh mencerabut kita dari dunia ini, dari kemanusiaan kita, dari kesederhanaan kita, bahkan mungkin dari berbagai macam pergumulan kita. Kita tetaplah manusia yang lemah, yang hina, justru Allah berpihak kepada kita. Dan hari-hari ini kita melihat bahwa kemanusiaan kita sedang diuji dengan berbagai macam hal. Ada begitu banyak konflik, termasuk peperangan di luar sana. Kita mungkin di sini cukup beruntung, masih bisa merayakan Natal dengan sukacita, beribadah dengan nyaman, masih bisa pergi ke sana kemari dengan leluasa. Bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana suasana Natal di Gaza, di antara puing-puing reruntuhan, bekas perang yang terjadi. Bagaimana suasana Natal di Israel, bagaimana suasana Natal di tengah keluarga, di mana anak-anak kehilangan orang tua mereka, atau orang tua yang kehilangan anak mereka. Pasti tahun ini, bagi mereka yang merayakan Natal di tempat berperang, bukanlah Natal yang diidamkan, barangkali Natal yang paling pilu yang pernah mereka alami. Itulah kemanusiaan, terkadang begitu rapuh dan begitu lemah, deritanya sungguh luar biasa. Maka Natal mengingatkan kita bahwa kemanusiaan dengan berbagai macam kelemahannya itulah di mana Allah peduli terhadapnya. Allah tidak menjauh, meninggalkan, tetapi Allah justru mendekat dan hadir di tengah berbagai macam kerapuhan. Maka pesan sederhana di malam Natal ini adalah, mari tidak melupakan kemanusiaan kita dan juga kelemahan kita. Dan mari menjadikan Natal juga untuk membuat kita lebih peduli pada kemanusiaan dengan berbagai macam pergumulannya. Dan barangkali tidak hanya orang-orang yang jauh di sana, mungkin kita, mungkin saudara juga adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan berbagai macam penderitaan, dengan kelemahan, dengan keberdosaan. Itu sangat manusiawi, itulah kerapuhan kita bersama. Dan Natal adalah tanda yang sungguh nyata bahwa Allah berpihak pada kemanusiaan kita. Allah ada di antara kita. Immanuel. Selamat menyongsong Natal, kiranya Natal tahun ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita sekalian. Nah, untuk menutup refleksi Natal ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah lagu yang indah yang ditulis oleh David Foster dan Linda Thompson Jenner, lagu yang berjudul My Grown Up Christmas List. Lagu itu kira-kira mengatakan kepada kita sebuah doa kepada Allah. Begini kira-kira terjemahan bebasnya. Ya Tuhan, ingatkah Engkau di saat aku bersujud dan aku menuliskan fantasi-fantasi di masa kecilku tentang Natal. Dan kini aku sudah dewasa, tapi aku masih bisa berimajinasi, berfantasi, dan masih membutuhkan Engkau ya Allah. Aku masih punya impian. Tetapi impianku ketika dewasa tidak sama dengan impian masa kecil, yang barangkali membayangkan Natal itu kado-kado yang indah, Sinterklas, dan juga pesta. Setelah dewasa, aku punya harapan Natal bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk dunia yang sedang membutuhkan pertolongan. Semoga tidak ada lagi hidup yang terkoyak. Semoga perang tidak akan pernah dimulai lagi. Semoga waktu bisa menyembuhkan
semua hati yang terluka. Semoga semua orang memiliki teman dan tidak lagi merasa kesepian. Semoga kebenaran selalu menang. Dan semoga cinta kasih tidak akan pernah berakhir. Itulah harapanku di Natal ini. Semoga lagu yang nanti akan kita dengarkan juga merupakan doa kita bersama. Harapan-harapan yang indah tentang Natal bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dunia ini. Semoga menjadi dunia yang lebih indah. Tuhan memberkati. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list, not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars would never start, and time would heal all hearts, and every man would have a friend, that right would always win, and love would never end. Ooh. This is my grown-up Christmas land.